kali ini kami sedang dalam persiapan untuk berangkat ke rumah Bu Jebra yang pada hari ini akan kita berikan bantuan. Bu Jebra ini adalah seorang umat Buddha yang kondisinya sangat memprihatinkan ya, karena sangat di bawah garis kemiskinan. Saya akan didampingi oleh Bante Dhamma Wijaya Mahatera dan seorang Samanera, yaitu Samanera Nyanasuka. Bante, sebelum kita berangkat mungkin Bante ingin menyampaikan pesan-pesan dulu. Kita sebagai manusia memiliki cita-cita yang sama semuanya, yaitu mengembangkan bodhicitta kita, yaitu cita-cita untuk mencapai penyempurnaan. Semua ini dibutuhkan niat baik kita bersama-sama setiap saat selalu berbuat baik. Ini adalah salah satu contoh dari tiap-tiap agama, semuanya melakukan kebajikan dan kebajikan kepada semua umatnya. Otomatis ini akan bisa membantu banyak makhluk yang bisa terbebaskan dari penderitaan. Marilah wujudkan dalam perbuatan, bukan hanya ucapan, bukan hanya kitab suci, tetapi kelakuan, pelaksanaannya dalam kenyataan sosial, sehingga semua agama, semua yayasan melakukan cita-cita yang luhur seperti ini. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik terhadap siapapun juga tanpa pandang bulu. Itulah bodhicitta kita akan berkembang dalam batin dan pikiran kita bersama, sehingga kesejahteraan yang diharapkan oleh semua orang akan bisa terwujud. Ya baik, mari kita bersiap-siap untuk berangkat. Baiklah pemirsa, kami sudah berada di depan rumah Bu Jebra di Lawang. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal acara, Bu Jebra ini adalah seorang umat Buddha yang kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, sekarang saya bersama Bante Dhamma Wijaya Mahatera dan Samanera Nyanasuka pada hari ini akan memberi bantuan, baik bantuan material maupun moral. Baiklah pemirsa, kita masuk ke dalam untuk bertemu dengan Bu Jebra. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam rumah Bu Jebra. Ya, jadi memang kondisi kita harus bersempit-sempit begini. Nah, sekarang kita tanya-tanya dengan Bu Jebra. Nah, Bu Jebra ini udah berapa lama ya di sini? Di sini Ya,
Sudah ada 35 tahun. 35 tahun. Aslinya dari mana, Bu? Dari Deli Serdang. Gimana itu? Deli Serdang, Sumatera Barat. Terus tinggal di sini sama siapa, Bu? Dulu sama lakiku mati, aku sendirian sekarang. Katanya sama ini cucunya. Cucu itu cucu nemu. Anak-anak nemu yang di sini. Ngasuh aku. Bu, kerjanya sekarang ngapain? Kerjanya ya pijet, ya bikin layangan. Tapi masih rajin sembahyang ya, Bu? Ya, tiap sore. Ibu ceritanya kakinya bisa sakit ini kenapa, Bu? Kaki ini ya jam 7 malam minggu legi tanggal 13 bulan 6 2004 aku kegiling bis. Kegiling kelindes toh maksudnya. Kena lindes montore, kaki Di rumah sakit 3 bulan. Terus aku sembuh. Sing bayar sapa 3 wulan? Bis sing bayari. Oh, Gunung Harta. Ya apik toh. Mereka punya tanggung jawab kan bagus. Mari ngono tiap bulan dikai bantuan nggak teko BC? Mboten, Lu kan nggak iso kerja, seharusnya BC ikut bantu ya. mboten dikai babar pisan. Oh. Pokoknya waras ngoten mawon kula. Saiki wis enak, wis nggak loro-loro maneh. Nggih, lumayan lah. Lalu sekarang semenjak ini banyak orang yang bantu-bantu ibu kasih beras, kasih tongkat, kasih macam-macam. Ini dikasih beras 10 kilo, kadang uangnya ya 50.000, kadang ya 20.000, kadang ya 100, enggak pasti. Anak-anak dan cucu-cucu membantu juga kasih uang. Iya. Cucuku yang ngasih uang ya sama pijet apa itu. Oh, jadi anak angkat sama cucu angkat berbakti ya. Bisa membantu ibu angkat dan nenek angkatnya ya. Oh, bagus. Aku mau sama Bante mau dibawa ke panti jompo. Anak cucuku yang di sini yang ngasuh aku semua nangis, ndak boleh. Oh. Itu loh, ndak boleh dibawa ke panti jompo, biarin di sini aja. Ya, inilah kalau kita lihat apa yang dilakukan ibu, sungguh-sungguh memperhatikan anak dan cucunya, akhirnya mereka juga membalas budi sama ibu, ya toh, saling tolong menolong. Dulu kita membantu untuk anak, untuk cucunya. Sekarang mereka merasa berterima kasih, mempertahankan ibu untuk dirawat oleh mereka, itu sangat bagus. Itu kan sudah tua, tidak begitu banyak pekerjaan. Sang Buddha menekankan, bekerja itu ada 2 macam, Bu. Bekerja keluar untuk mencari harta, untuk kita makan, keperluan kita. Tapi ada satu pekerjaan yang paling tinggi yang bisa dikerjakan semua orang, mumpung wis pensiun, diem aja, duduk,
sebutkan ya Buddha, Buddha, Buddha terus. Makin banyak kita menyebutkan Buddha, batin kita makin kaya. Karena kita tiap hari bisa menyebutkan sampai 10.000 kali, 20.000 kali, ini berarti pikiran akan konsentrasi, makin dalam, tingkatan batin kita akan berkembang. Tingkat ke-1, tingkat kedua, terus makin banyak kita lakukan terus-menerus seperti ini, itu akan membuat ibu lahir ke bumi, walaupun secara materi kita miskin, tapi batin kita kaya, karena puas dengan keadaan, karena anak dan cucu sudah berbakti, lalu ibu bersama-sama, ya sudahlah, aku tuwek, aku yang bisa lakukan sekarang sebut Buddha, 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 Buddha dalam batin, sehingga kita akan mendapatkan kekayaan batin. Makin banyak, makin bagus. Kami dari Dhamma TV sesuai dengan Ibu inginkan membantu karena tempat ini sering bocor, kita kasih terpal, kasih beras-beras, semuanya. Ini ada yusuannya untuk Ibu bisa berdoa, sembahyang. Nah, juga ini ada ini berasnya. Ya mudah-mudahan bisa membantu meringankan kebutuhan Ibu. Nah, sekarang Ibu ada pesan-pesan apa untuk umat-umat yang mungkin juga mengajak sekalian memperhatikan yang mereka perlu dibantu, mungkin mau sampaikan apa? Terima kasih, aku sudah dibantu sama Dhamma TV. Ya umat yang lain ya terima kasih, aku sudah dibantu. Mudah-mudahan Dhamma TV berkembang lebih maju. Orang yang sudah kaya raya tidak pernah puas, golek duit terus. Mereka tidak sadar, mereka itu diperbudak oleh nafsu keinginannya. Yang itu berarti mereka selalu lapar. Mereka itu kasihan, Bu. Mereka lebih menderita. Kalau dilihat Ibu sekarang ini, walaupun rumahnya begitu kecil, merasa puas, pikiran lebih adem ayem, itu lebih bahagia daripada mereka yang kaya raya tapi takut ini, khawatir itu, jengkel sama itu, pusing, terus stres. Nah, itu jenenge puas dengan apa adanya, itu merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Maka itu sekarang kita doakan, ya semoga kita sadar apapun yang ada terjadi ini karena kekuatan bibit negatif. Jadi kita terima apa adanya. Sekarang kita mau merubah dengan kekuatan pikiran positif Ibu sendiri. Selama kita berdoa, Ibu sebutkan aja Buddha, Buddha, Buddha dalam batin ya. Semoga Ibu bisa lebih tenang, kesehatan juga tambah sehat, anak-anaknya juga bisa selamat, usahanya juga lancar, kerjaan juga tambah baik. Ya, kita doakan ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati me saranang anyang buddho me sarang warang. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Nati me sarang anyang dhammo me sarang warang. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Nati me sarang anyang sangho me sarang warang. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Pocanggo sati sangkato thammanang wicayo tata. Wiriyang pitipasati pocangga catata pere. Samma dupe kabocangga satete sabada sina. Munina samadakata bhavita baholikata. Sangwatanti abhinya yani bhanaya cabodiya. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Ekasming samayena to mokkalanan cakasapang. Gilane dukite desawa bocangge sata desai. Te catang abinan tua rokam mocing sutangkane. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Ekathatham racapi gilanyina pilipito. Conda terenata nyewa panna petuana sadarang. Samo ditwa ja'aphatha tanha uta sitana so. Etena sacca wacina sotite hotu sabada. Sakatwa buddhartanang osatang utamang warang. Hitang diwa manusanang buddha te cina sotina. Nasantu pathawa saphe dukkha upasamintute. Sakatwa dhammartanang osatang utamang warang. Parilahu pasamanang dhamma te cina sotina. Nasantu padhawa saphe bhaya upasamintute. Sakatwa sangkartanang osatang utamang warang. Ahuniyang pahuniyang sanghate cina sotina. Nasantu padhawa sabhe rokha upasamintute. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabha buddhanu bhavena sada soti bawantute. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabha dhammanu bhavena sada soti bawantute. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata. Sabba sangkhanu bhavena sada soti bawantute. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, ini merupakan kita bersama-sama telah melihat kejadian-kejadian ibu yang begitu penuh dengan cinta kasih terhadap semuanya. Ada mengangkat orang sebagai anaknya sendiri, sebagai anak angkat, dirawat, dibesarkan dengan penuh cinta kasih, mengambil anak-anak kecil yang lainnya dianggap sebagai cucunya, dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Akhirnya ketika beliau makin tua begini, diminta orang untuk masuk ke tempat panti asuhan khusus orang jompo. Ternyata anak dan cucunya yang merasa ibunya yang begitu cinta kasih, neneknya yang penuh cinta kasih, dia tidak tega membiarkan orang tuanya, neneknya masuk ke tempat-tempat jompo seperti itu, sehingga dia siap untuk bekerja dengan keras, mau menyenangkan ibunya dan nenek angkatnya supaya mereka ikut berbahagia. Alangkah baiknya bila mana di dunia ini penuh dengan ibu-ibu yang penuh dengan cinta kasih terhadap anak-anaknya, terhadap cucu-cucunya, sehingga mereka ingin membalas budi dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian semua makhluk bisa melakukan cinta kasih yang seperti ini, yang tanpa pamrih, walaupun mereka orang lain dianggap sebagai anaknya sendiri, dianggap seperti cucunya sendiri, sehingga dia tidak mengharapkan apapun juga, ingin membesarkan, meringankan penderitaan mereka yang memang perlu dibantu. Saya sekarang minta rajin-rajin juga berdoa dalam batin, waktu berjalan, duduk, meditasi terus, sebutkan Buddha, Buddha, Buddha. Nah, Buddha inilah satu-satunya yang telah menemukan bahwa penderitaan muncul dari pikirannya. Pikiran ini yang menyebabkan kita menderita. Tetapi ketika kita menemu titik yang tidak ada penderitaan dalam pikiran, di situ bila padamnya penderitaan. Maka satu-satunya orang yang menemukan padamnya penderitaan hanya Sang Buddha. Maka dari itu sang ibu ingin semua bebas dari penderitaan. Mulai sekarang
sebutkan Buddha, makin banyak, makin bagus, sehingga akan mencapai cita-cita yang sama, bebas dari penderitaan, menemukan kebudaan dalam batin ibu sendiri yang tenang, hening, dan suci. Ya, ibu bersemangat ya. Terus sebutkan Buddha terus. Ya, semoga semua makhluk berbahagia ya. Kami permisi dulu ya Bu ya.